Selamat malam semuanya. Dengar suara saya? Oke. Nggak usah di mute ya, karena nanti kita mau obrol-obrol aja. Ya, kita lebih banyak ngobrol-ngobrol. Kebetulan kelompoknya kan kecil, jadi lebih enak untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, mari kita berdoa sebelumnya. Sungguh kami bersyukur, terima kasih semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, semua karena penyertaan Allah, dan semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami masih sehat, kami masih hidup, bahkan anak-anak remaja Tuhan masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua hanya berkat karena kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus semata. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, teman-teman sekalian, shalom semuanya. Sungguh senang dan bersuka cita. Dan kita mau belajar banyak, atau kita mungkin mau belajar sekali lagi tentang greater obedience in the midst of calamity. Mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah banyak belajar, baik di kebaktian minggu maupun juga di Jumat yang lalu. Dan oleh juga mungkin yang ikut iCare di iCare. Tapi yang jelas saya ingin mengajak kita juga, karena anak-anak remaja biasanya ada hubungan dan kaitannya dengan hal-hal yang, jadi kalau kita bicara tentang greater obedience in the midst of calamity, berarti kita bicara tentang ketaatan yang lebih besar di tengah-tengah situasi saat ini. Situasi yang mungkin sulit, situasi yang nggak mudah, yang bahkan termasuk dialami bukan cuma dunia usaha, bukan cuma dunia pendidikan, bukan cuma juga orang tua, tetapi juga kita anak-anak muda. Nah, oleh karena itu kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan, supaya kita lebih talkative atau lebih interaktif, saya akan minta tolong kepada Andre, tolong bacakan 2 Korintus pasal 9 ayat 13. 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Teman-teman sekalian bisa membuka Alkitabnya atau mungkin bisa juga membuka dari PPT yang saya share di grup ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Saya tidak share di sini karena kadang-kadang selalu down. Jadi lebih baik seperti ini supaya lebih enak. Oke, 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Oke, Andre silakan. Korintus 9 ayat 13. Oleh sebab kamu utara dan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kekurangan itu dalam membagikan segala sesuatu mereka dan dengan semua orang. Amin. Baik, kemudian saya minta tolong untuk siapa? Sandi untuk membacakan Markus pasal 6 ayat yang ke-31. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-31. Bisa membaca dari yang PPT, saya bagi dengan dua terjemahan atau bisa juga dari Alkitab sendiri. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, adalah kesempat yang sungguh baik kita sendirian dari segala kelas kita, sebab memang begitu banyaknya orang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Amin. Baik, teman-teman, saya ingin mengajak kita bertanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya sejauh mana kita memiliki ketaatan di hadapan Tuhan, dan sejauh mana kita mengalami burnout. Karena ternyata burnout atau kelelahan di dalam hidup kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita taat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tema yang saya mau angkat sebagai subtema, walaupun kita bicara tentang greater obedience in the midst of calamity, calamity ini bisa bikin kita lelah loh teman-teman. Calamity ini, baik calamity itu dalam arti sekarang pandemi, calamity dalam arti musibah besar seperti bencana alam, calamity dalam arti mungkin kesedihan atau ketakutan yang sedang kita alami sebagai anak-anak muda, bahkan hal-hal yang paling sederhana yang dekat sekali dengan anak-anak muda, bahkan mungkin putus cinta, mungkin prestasi yang kurang, atau bahkan hal-hal yang sangat-sangat erat dengan hubungannya dengan anak-anak muda yang lain, yang membuat kita menjadi depresi, menjadi stres, menjadi kadang-kadang kehilangan arah, bahkan mungkin menjadi penuh ketakutan. Nah, untuk itu saya ingin mengajak teman-teman boleh sharing, karena kebetulan ini kan kelompoknya kecil, kalau tidak salah kita anak-anak youth-nya ada 1, 2, 3 ya. Ada Jasani ya di sana ya. Jasani melarikan diri ya. Oke, boleh sharing gak yuk? Kita sama-sama. Loh ini tumben gak ada si siapa itu namanya? Yekta. Kemana dia?
Oke, yuk kita sharing sama-sama dulu. Apa sih yang menjadi calamity saat ini untuk teman-teman? Apa yang menjadi musibah terbesar atau yang mungkin nggak usah dibilang terbesar lah ya. Pokoknya sesuatu yang sekarang membuat ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin kesulitan-kesulitan di dalam menjalani hari-hari ini. Khususnya hari-hari ini. Mungkin bisa dari mulai siapa? Silakan. Ayo, anak-anak muda Tuhan Yesus biasanya akan angkat tangan dulu. Oke, oke, ya, oke Sandi, silakan sharing apa yang bisa, silakan. Kental sih itu kak, apa skripsi dengan apa sedang lagi proses pembuatan buat skripsi. Oke. Terus kali buat saya tuh merenung gitu. Kadang teman-temannya itu sudah mau selesai. Ya ada juga teman-teman yang sama seperti saya. Oke. Ya kendalanya mungkin dengan obrolan sama dosen begitu kurang lancar karena kondisi ini jadi nggak bisa bertemu. Kalau itu buat kayak stres, ya harus gimana katanya nggak jelas kayak gini. Oke. Kadang itu jadi kayak bingung, pusing, sedangkan ya kalau disuruh jalan sih ya jalan-jalan aja, tapi kalau jalan kayak seperti orang buta itu kan nggak mau jalan aja kita nggak tahu arahnya itu kan. Sedangkan kalau misalkan dalam diskusi itu kan berjalan tentang uang pemikiran antara mahasiswa sama dosen pembimbing. Ini ya hari-hari berjalan ini ya kayak sendiri-sendiri aja gitu. Jadi kami bisa berhenti karena merasa di ini gitu. Tapi dari sisi saya nggak mempermasalahkan semua orang atau siapa aja, tapi nggak tahu lagi mau buat apa di kondisi seperti itu. Jadi saat itu mempengaruhi kalau misalkan ada gangguan gimana ini buat apa gitu kan. Kalau pelan kita bisa buat aja semua kita masih selesai kalau nggak pikir gitu. Jadi pikir nah gimana caranya, ramadannya cuma itu sih harus ada hubungan sama dosen kita cepat-cepat selesai sekarang ini. Ya teman-teman yang lain juga alhamdulillah ya terkait dari kali sih cuma lewat mungkin ibadah atau apa yang buat yang coba apa kayak jangan terlalu bawa pikiran lah. Cuma karena hati saya saja yang terlalu pikir-pikir dan memperhatikan pola pikir. Mungkin di satu sisi saya nggak tahu kita buat apa di situ saya berpikiran untuk saya tenang nanti ya jangan aja itu sih yang jalan. Oke. Sip. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Tapi udah dapat judulnya? Dari awal saya sudah Sudah. cuma pas waktu skripsi itu kan di pelayanan jadi agak sulit gitu, jadi agak ketemu sama dosen karena harus belajar terus harus ketemu kampus. Jadi nggak bisa konsultasi juga, susah konsultasinya. Oke, siap. Saya sangat mengerti itu. Saya mengalami juga. Oh nggak pandemi aja susah kok, apalagi sekarang pandemi ya. Oke, Jasani, ayo, apa sharingnya? Apa yang menjadi kesulitan, pergumulan, atau mungkin apa? Ya kalau mungkin musibah enggak lah ya, tapi sesuatu yang saat ini sedang terus didoakan di hadapan Tuhan. Oke, silakan. Ayo. Ayo, saya yakin dan percayalah kita semua punya pergumulan masing-masing. Apa yang kiranya bisa juga jadi beban doa untuk kita sekalian sama-sama mendoakan. Kalau Jasani apa? Oke.
Pelayanan ya. Oke. Kemarin sudah ya, ya Pastor. Itu di sebelah sudah ada yang siap. Oke, baik. Ayo lanjut. Oke, ini teman-teman yang baru gabung ya, ada Evan sama Wahyu. Jadi kita lagi diskusi tentang apa sih yang menjadi pergumulan kita saat-saat ini nih, terutama yang boleh dibilang kalau dengan judul kita kan Greater Obedience in the Midst of Calamity. Kalau kita menerjemahkan calamity secara umum kan ke dalam bahasa Indonesia mungkin musibah, kecelakaan, sesuatu yang marah bahaya. Nah, saat ini umumnya kita mengalami namanya pandemi global. Tapi mungkin bagi kita punya masalah sendiri, masalah khusus nih. Ini pergumulan saya banget gitu yang membuat saya ketakutan, kekhawatiran. Nih, siapa yang mau bicara dulu nih? Andre, Wahyu, Evan, siapa dulu? Mau sharing? Evan. Ayo Evan. Evan mukanya mana ini? Saya malah belum mengenal mukanya Evan nih. Oh, silent please dia. Halo? Masih hidupkah? Oh, silent dia. Mana tuh ini? Andre? Apakah Anda masih ada di tempat? Wahyu gimana Wahyu kabarnya? Baik, wah puji Tuhan. Bagaimana hidupmu kayaknya penuh sukacita nih? Boleh bersaksi? Saksinya bisa baca. Justru karena penuh sukacita nih, mumpung lagi ada yang punya pergumulan berat, kali-kali jadi dikuatkan oleh kesaksianmu yang luar biasa. Amin, luar biasa. Ada kata-kata mutiara? Terima kasih mengingatkan kita berpegang teguh. Ayo, ada kata-kata mutiara. Kalau nggak punya pergumulan, puji Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kita bersyukur dan berterima kasih. Waduh, malah kabur itu orang. Andre, gimana kabar Andre? Bagaimana sekolah online-nya? Masih jalan? Masih. Was, bagaimana? Menikmati sudah kamu naik kelas masuk SMP sudah online ya kayaknya ya. Halo? Masuk SMP sudah online ya? Iya, pas online ya, pas sudah pandemi ya. Oh belum, berarti masih 1 tahun sempat sekolah ya, masih tatap muka ya. Gimana, boleh sharing nggak pengalaman kamu sekolah online nih? Gimana rasanya? Lebih seneng, lebih bahagia? Atau malah lebih susah? Atau biasa aja nih? Gimana rasanya? Halo? Bapak Andre yang terhormat? Gimana rasanya sekarang menikmati sekolah online? Udah hampir berapa tahun ya? Setahun ya mungkin ya? Apa 1,5 tahun ya? Coba kasih pilihan nih. Saya kasih pilihan nih. Enak, sedih, atau susah, atau biasa aja? Yang mana? A, B, C? Enak aja. Gimana? Nggak ketemu teman-teman? Enak? Enak kan? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, baik. Kalau belajar gimana? Semua tugas-tugas beres? Atau jangan-jangan bapak nih yang kayaknya repot nih, kirim-kirim tugas nih, jangan-jangan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk setiap respon dan jawaban teman-teman semuanya. Sungguh ini ya pasti diantara kita mungkin ada beberapa juga mungkin belum berani men-sharingkan atau mungkin ya begini-begini aja lah ya hidup saya begitu, kesulitan-kesulitan saya.
Tetapi ada satu hal yang paling saya jadi diingatkan hari ini, bahwa kalau kita bicara tentang 2 Korintus pasal 9 ayat 13 yang baru saja tadi dibaca, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Itu mengajarkan pada kita satu hal yang penting, di mana di tengah-tengah kesulitan, Paulus itu jadi semakin taat justru di tengah-tengah kesulitan. Paulus imannya menjadi semakin kuat, tugasnya menjadi makin besar justru di tengah-tengah kesulitan. Jadi teman-teman, ini juga memberikan satu dampak positif dan pikiran positif bagi kita, karena saya yakin teman-teman mungkin mengerti istilah brainwash ya, atau mencuci otak. Kita kadang-kadang dengan konsep dunia dicuci otak kita dengan hal-hal yang negatif, dimana kalau hidupnya nggak settle, hidupnya nggak nyaman, hidupnya nggak enak-enak, seolah-olah kita pikirannya itu jadinya susah. Tapi di dalam Kristus ternyata malah kebalik. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman dengan segala persoalannya masing-masing nih, misalnya Sandi dengan masalah skripsinya yang jadi susah, kemudian Jasani dengan pasangan hidup dan pelayanannya, kemudian Andre dengan studinya, Wahyu dengan apa ini? Dengan pacarnya atau dengan apanya ini? Nah, itu membuat justru kita semakin apa? Ketika ada kesulitan dan tantangan, kita menjadi semakin justru tahan uji, kuat iman, dan makin taat di dalam Tuhan. Berdasarkan konsep pandangan iman Kristen. Tapi dalam konsep pandangan duniawi, kita justru semakin terpuruk, jatuh, dan malah makin stressful dan depresi. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga tahu ya, saya kurang tahu apakah teman-teman mengikuti atau tidak tentang angka depresi di Indonesia. Saya kemarin mendapat update angka depresi di Indonesia semakin meningkat sejak pandemi. Tentu ya, itu hal yang normal dan lumrah saja, karena juga kalau kita lihat dari trennya adalah pekerjaan, biasanya trennya sakit penyakit, ditinggal orang-orang terkasih, sehingga automatically itu akan hubungannya ke sana. Tetapi dan itu pasti juga berdampak pada orang-orang Kristen, nggak mungkin enggak, pasti berdampak juga. Kita orang-orang Kristen juga sama, siapa bilang tidak mengalami itu, gitu. Tetapi di sini ada satu janji yang besar, adalah justru kita sedang ditempa seperti emas murni. Kalau kita mengacu pada 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Nah, kenapa kemudian saya hubungkan dengan Markus pasal 6 ayat 31? Jadi di dalam Markus pasal 6 ayat 31, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar. Ya, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar. Ini perkataan Tuhan Yesus setelah melakukan pelayanannya, di dalam perjalanannya pelayanan. Satu kalimat yang mungkin jarang diekspresikan atau mungkin jarang juga bicarakan di tengah-tengah khotbah-khotbah gitu ya. Nah, ayat ini menjelaskan dan menegaskan tentang bagaimana pentingnya kita beristirahat. Teman-teman, beristirahat itu ternyata penting sekali di tengah situasi saat ini. Tapi beristirahat ini bukan dalam konsep orang pemalas, teman-teman. Nah, oke, ngomong-ngomong tentang beristirahat, saya ingin tahu paradigmanya dulu tentang beristirahat berdasarkan pandangan teman-teman. Kalau menurut pandangan Wahyu, ini yang Wahyu dulu nih. Menurut kamu beristirahat itu apa? Beristirahat ya istirahat, mengistirahatkan. Mana ya, orangnya susah. Ngomongnya susah. Prakteknya apa coba? Prakteknya? Ya dalam konteks istilah, dalam konteks apa nih? Yang bisa dalam konteks umum, bisa dalam konteks kamu sendiri, pikiran kamu, bisa juga dalam konteks yang ayat baru saja saya baca. Ya, kalau konteks umumnya, kalau istilah itu ya sejenak kita enggak terlalu berusaha keras, kita mengistirahatkan jiwa, raga, dan pikiran kita. Terus sejenak refreshing. Oke, good, bagus. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Oke, Andre, apa menurut kamu beristirahat? Tidur. Tidur. Ayo, Andre, apa? Tidur, bener? Istirahat sekolah tring jam 9 biasanya ya.
Apa istirahat sekolah sekarang saya lupa istirahat sekolah jam berapa ya. Apa menurut kamu istirahat? Istirahat itu yang kita adalah dua yang kita lakukan Mm-mm. dan kita melakukan refreshing gitu. Oke, luar biasa, bagus, refreshing. Oke, jawabannya menarik. Gimana? Udah senyum-senyum sendiri, Ring. Sandi suka istirahat ya. Tidur, oke. Selain itu, tidur? Mana itu? Satu orang satu lagi tuh, kemana itu terbang? Apa aja Sani? Istirahat. Apa? Maaf. Istirahat hati. Oh, menenangkan hati. Oh, oke ya. Saya pikir tadi mau jawab bobok cantik gitu ya. Oke, ya terima kasih. It's okay, jawaban-jawaban yang umum kan memang kita Tapi apa sih sebenarnya istirahat? Ternyata ada 8 poin penting yang menarik yang saya adopt dari satu buku. Dan ini kayaknya bisa menjadi berkat juga untuk kita sekalian ya. Saya akan share cukup cepat saja karena saya yakin dan percaya juga istilah ini mungkin sederhana sebenarnya. Yang pertama itu dalam buku yang saya terima dari teman saya, judulnya adalah Tak Pernah Ku Sendiri. Buku ini diberikan kepada saya dan kepada banyak rekan-rekan tentang apa ini namanya? Jadi di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kan banyak orang nih burnout sebenarnya. Burnout bukan dalam arti burnout karena banyak pekerjaan, kan sebenarnya burnout itu lebih banyak istilah burnout dipakai ketika kita terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak seperti tadi yang Sandi juga, aduh skripsinya gimana gitu ya. Tapi burnout di dalam arti yang cukup luas ya, dimana kita sekarang ini burnout justru di tengah-tengah situasi yang seolah-olah kita nggak ngerti nih. Nggak tahu, nggak paham, walaupun ada banyak dari kita ya biasa saja sih sebenarnya menjalani hidup ini. Tapi kalau biasa saja bagi kita, tidak biasa bagi orang lain, terus itu ada di depan mata kita, juga pengaruhnya kan ke kita. Kayak saya nih misalnya, sekarang di kompleks saya saja itu termasuk, ya sekarang sih sudah lebih baik, tapi kemarin-kemarin kan termasuk masuknya zona merah. Hampir setiap ada boleh dibilang ambulan di sini keliwar-keliwar gitu ya, istilahnya berseliweran. Kemudian setiap hari selalu melihat ada mobil-mobil atau ambulan yang membawa tabung-tabung oksigen. Puji Tuhannya saya tidak di dekat pemakaman sehingga saya tidak melihat orang-orang yang mau dimakamkan. Bukan puji Tuhan sih sebenarnya ya, kita tidak bersyukur untuk itu. Tapi maksudnya ya kebetulan kita tidak kompleknya. Tapi berapa kali kita mendengar berita tentang saudara kanan kiri tetangga, kadang-kadang mempengaruhi. Belum lagi berurusan dengan pekerjaan, dengan pelayanan yang saat ini kan juga harus menyesuaikan diri begitu. Nah, jadi ada 8 poin yang menarik yang saya juga belajar banget. Beristirahat apa sih sebetulnya artinya menurut iman Kristen supaya kita itu betul-betul mengalami kekuatan, kemenangan, bahkan akhirnya mengalami ketaatan yang lebih besar seperti yang ada dalam judul kita hari ini, Greater Obedience in the Midst of Calamity. Bagaimana kita mengalami ketaatan yang lebih besar di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini, di mana ketaatan itu tidak mungkin bisa berjalan kalau otak, pikiran, hati kita dan jiwa kita itu dipenuhi dengan begitu kekalutan dan keluh kesah. Begitu banyak persoalan. Saya yakin dan percaya kalau misalnya saya menggunakan ilustrasinya, saya adopt kesaksian atau sharingnya Sandi, saya pakai di tengah situasi saat ini. Sandi susah untuk share konsultasi sama dosen, automatically akan mempengaruhi bagaimana menulis skripsinya. Jadi antara aduh saya mau nulis apa gagak ya, mau nulis entar karena saya nggak dapat bimbingan, saya bingung juga, saya nggak tahu arahnya. Kita seolah-olah jadi kita nggak tahu arah. Sama nih dengan kehidupan kita, karena kita seolah-olah di tengah situasi kayak gini, kadang-kadang kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai guideline kita atau guidance-nya kita, sehingga kita confused. Nah, apa yang menjadi poin yang penting yang pertama? Berdoa. Nah, oleh karena itu ya I pray harus ada
Di tengah-tengah situasi seperti ini, kebangkitan doa itu menjadi penting kan, tujuannya salah satunya itu. Rest yang pertama sebenarnya yang kadang kita lupa justru doa. Doa adalah saat dimana kita bukan cuma berkata-kata tapi juga mendengar. Doa itu menjadi saat dimana, oleh karena itu ada saat-saat tertentu saya itu bahkan tidak pernah berkata-kata di dalam doa saya. Ya saya kurang tahu, mungkin Pastor Jusak bisa koreksi saya jika saya keliru. Tapi saya ada saat-saat tertentu saya hanya diam, kemudian mendengarkan pujian atau sambil memuji Tuhan dan membiarkan Allah memberikan jawaban kepada saya di tengah-tengah situasi seperti ini ataupun situasi-situasi yang lain. Salah satu contohnya adalah ketika saya bikin tesis saya itu sempat mengalami kendala yang cukup luar biasa. Saat itu bukan cuma masalah situasi, keuangan, tetapi juga masalah responden-responden yang tidak korporat. Ya, artinya tidak bisa diajak kerjasama dengan saya. Sehingga saya sempat mengalami tekanan yang luar biasa selama hampir 1,5 tahun. Karena saya selesaikan tesis saya itu hampir 1,5 tahun. Dan itu sempat merasa frustasi karena saya merasa seolah buang uang, tapi tidak mendapat hasil. Gitu. Sehingga pada saat titik tertentu saya sangat jenuh sekali. Dan saya kemudian memutuskan untuk berdiam diri, hanya mendengar suara Tuhan, hanya mendengar suara Tuhan, hanya mendengar suara Tuhan, dan hanya mendengar petunjuk Allah. Dan puji Tuhan, Tuhan kemudian kirim orang-orang yang tepat untuk menolong saya, membantu saya, mengarahkan saya, dan di luar dugaan, hampir 1 tahun saya cukup stres, tapi 6 bulan terakhir semuanya beres. Udah 6 bulan terakhir beres, hari H mau ujian, harusnya saya dapat tanda tangan dari dosen pembimbing supaya dapat persetujuan saya besok ujian. Dosennya pergi ke luar negeri, kebangetan banget. Tapi puji Tuhan semua ada jalan keluarnya. Itu saya pikir semua dimulai dari apa? Ketenangan batin oleh karena saya membiarkan Allah yang bekerja. Yang kedua nih, rest itu apa sih? Beristirahat itu apa? Pentingnya kita, makanya kenapa saya bilang judulnya hari ini, subjudulnya adalah pentingnya merawat diri sendiri. Karena kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga kita lupa nih untuk rest. Rest itu yang pertama tadi berdoa. Istirahat itu yang pertama berdoa. Yang kedua adalah beristirahat, betul-betul istirahat. Mungkin kalau teman-teman yang workaholic bisa memahami perkataan ini mungkin ya. Workaholic itu kan orang yang gila kerja ya. Jadi orang yang gila kerja itu kadang-kadang nggak ngerti istirahat gitu. Dan kalau orang yang gila kerja itu ya, kecuali yang gila tidur ya, itu agak beda ya. Saya mungkin nggak usah ngomongin ini, teman-teman sudah ngerti sendiri. Tetapi kalau yang gila kerja, ya sulit sekali memahami perkataan istirahat ini. Artinya apa? Banyak orang itu sibuk dengan apa yang menjadi targetnya dia. Apalagi kalau teman-teman yang tahu dunia marketing, tahu dunia ya marketing terutama ya, mungkin marketing, dunia usaha, dunia bisnis, kemudian juga dunia pekerja-pekerja yang sifatnya 24 hours dia harus full time, full hard gitu. Itu biasanya mengalami satu situasi yang begitu burnout, apalagi di tengah situasi sekarang ini pandemik. Beberapa teman saya kan ada yang banyak berkecimpung di dunia marketing sama di dunia bisnis. Mereka sangat-sangat mengalami satu titik-titik di mana waktu mereka kerja sibuk, mereka mengalami titik jenuh. Waktu sekarang mereka mengalami namanya titik depresi. Jadi sebenarnya sama saja. Alhasil semuanya dua-duanya sama menghasilkan depresi, tekanan berat. Sehingga saya cuma bilang, mungkin ini cara Tuhan untuk kamu bisa menyadari betul bahwa tubuhmu butuh istirahat. Nah, kenapa kalau tubuh kita lelah? Oleh karena itu kita kadang tidak mengerti semua perkataan firman Tuhan hari ini pun sekalipun. Kita nggak akan pernah mengerti artinya greater obedience. Karena apa? Tubuh kita sudah terlalu lelah kok, udah terlalu capek, kita udah terlalu lelah dengan kehidupan ini, terlalu lelah dengan banyak hal, sehingga kita bahkan tidak membiarkan tubuh ini tenang, istirahat, apalagi otak kita. Ingat, otak kita itu 24 jam kalau tidak salah bekerja. Ya kalau nggak bekerja ya kita mati. Otak kita dan organ-organ tubuh penting 24 jam bekerja, terutama otak tidak pernah tertidur. Di tengah-tengah situasi saat ini, itu pasti membuat banyak pikiran bahkan berseliweran ketika kita tidur. Sehingga tidak heran, banyak orang mungkin bahkan sekarang mengalami insomnia. Ada beberapa teman
mengalami insomnia dan mereka merasakan betul betapa kesulitannya mengalami insomnia. Betapa kesulitannya mengalami nggak bisa tidur. Jadi kalau teman-teman bisa tidur, bahkan puas dengan tidur, puji Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa besar. Ya, saya pernah mengalami insomnia pada waktu masa-masa yaitu bikin skripsi, bikin tesis gitu. Rasanya itu pingin tidur semenit aja saja susahnya minta ampun. Wah, itu kayak kesengsaraan, kayak neraka jahanam yang luar biasa menimpa hidup saya gitu ya. Mungkin lebih enak dibakar dengan api daripada nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur sampai 3 hari atau 4 hari, bahkan mungkin 1 minggu, bukankah itu efeknya luar biasa. Jadi memang berkat Tuhan luar biasa kalau kita masih bisa diberikan tidur dengan tenang. Bahkan kita bisa mengalami namanya deep sleep. Bisa mengalami tidur sampai deep. Banyak orang bahkan tidur juga tidak sampai deep. Kenapa? Karena ada banyak hal yang berseliweran di otak mereka. Teman-teman bisa bandingkan saja lah. Kalau misalnya teman-teman udah pernah jatuh cinta, saya yakin dan percaya ketika kemudian putus atau diputusin atau memutuskan atau apapun itu pasti menimbulkan rasa sakit hati. Dan sakit hati itu kepikirannya di otak. Pasti dijamin uring-uringan 1 harian penuh, bahkan bisa berhari-hari, bahkan ada yang bisa bertahun-tahun. Itu luar biasa. Jadi kita bisa melihat satu masalah sederhana bagi orang lain saja itu bisa menjadi beban berat bagi diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, berencana. Situasi-situasi kayak gini sebenarnya membuat kita jadi punya planning sebenarnya. Ya, situasi-situasi apapun setiap teman-teman tadi sudah kita dengar pergumulannya berbeda-beda. Tapi justru di sini kita sedang belajar bagaimana kita mengantisipasi setiap masalah, kemudian dan skenario yang mungkin terjadi agar kita lebih siap, kamu lebih siap ketika kita itu hal-hal yang lebih buruk daripada itu bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya belajar untuk kita planable. Jadi bisa membuat plan A, plan B, plan C, plan D. Hikmat untuk mendapatkan perencanaan-perencanaan. Mungkin dengan begini seperti misalnya pergumulan Sandi tentang skripsi, atau mungkin pergumulan Jasani, pergumulan Andre, atau pergumulan Wahyu juga. Dengan begini kan kita kadang-kadang mikir-mikir nih, gimana bisa supaya saya bisa selesai nih, bisa lulus, bisa ini, bisa itu. Target-target saya, tujuan-tujuan saya, cita-cita saya. Ini situasinya kayak gini, berarti saya harus bikin plan nih, plan A, plan B, plan C. Kalau dosen nggak bisa ditemuin, gimana caranya? Pasti ada ide-ide yang akan muncul dengan luar biasa di tengah-tengah situasi kayak gini. Ingat, ada satu kutipan yang menarik, di tengah situasi sulit justru kita menemukan kemenangan dan jawaban. Jadi, benar juga bahwa justru di tengah kenyamanan kita tidak akan menemukan apa-apa. Sudah semuanya jalan nyaman kok. Tapi justru di tengah-tengah situasi yang sulit, yang berat, yang kadang-kadang susah, ada banyak strategi akan muncul di dalam pikiran kita dan otak kita. Otak kita jadi diputar untuk menjadi lebih cerdas. Kemudian yang berikutnya, apa sih artinya rest? Rest itu berarti saat dimana kita itu saatnya menikmati permainan. Ya, permainan untuk teman-teman pasti beda lah, enggak jarang, mungkin bukan main gundu ya, tapi mainnya Mobile Legends, mainnya itu yang Andre itu pasti sudah saya yakin dan percaya permainannya itu luar biasa ajaib itu di HP-nya. Jadi maksudnya permainan-permainan anak muda zaman sekarang ya. Saya mungkin kurang mengikuti, tetapi saya tahu. Yang pasti kadang kan banyak orang dewasa mungkin kurang suka ya dengan anak-anak muda dengan bermain. Ya memang betul kalau 24 hour di depan HP ya nggak benar gitu loh. Hidup kita seolah-olah sama dengan HP kita. Tetapi ketika kita bisa menseimbangkan, justru di situ menjadi kita lebih menikmati kehadiran Tuhan. Di tempat pelayanan saya, anak-anak selalu kami ajarkan 3 hal penting. Yang pertama, berdoa dengan segar. Yang kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bermainlah dengan sesuka hati. Jadi ketiga keseimbangan ini perlu kami tanamkan kepada anak-anak, bahkan kepada semua orang dewasa. Untuk apa? Hidup itu harus balance antara kerohanian, antara kebutuhan physically atau jasmani kita, yaitu dengan belajar, artinya untuk masa depan mereka, pekerjaan, cari uang kan ke depannya, dan dengan kehidupan diri sendiri. Kita kadang lupa yang ketiga, bermain. Tapi jangan dengan begini kemudian langsung lapor sama orang tua kalian, terus bilang, itu kata Kak Nuke bilang, bermainlah dengan sesuka hati.
wah jadi bermainlah seenak-enaknya gitu loh. Sampai nggak bisa diketok pintu kamarnya karena kamu lagi sibuk dengan Mobile Legends-mu atau dengan permainan kamu. Bukan itu maksud saya. Tapi bagaimana kita membalanskan supaya kita bisa mengalami satu kondisi secara psikis, secara fisik, secara spiritual kita itu seimbang. Oleh karena itu bermain itu hal yang penting. Apalagi kalian masih anak-anak remaja. Wong orang dewasa seperti saya saja, bahkan mungkin seperti Pastor Yusuf, tentu punya permainannya sendiri dalam artian bahwa ya sesuatu yang bisa bikin kita fun. Contohnya refreshing, jalan-jalan, bukankah itu salah satunya? Orang-orang dewasa kenapa perlu refreshing? Orang-orang Jakarta saya yakin dan percaya, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, kalau orang yang tinggal di Jakarta 1 minggu pasti dimanfaatkan pergi ke puncak. Kenapa? Karena terlalu hektik, terlalu fatigue selama 1 minggu, betul-betul padat, full. Sehingga mereka itu perlu merasakan apa yang namanya disebut ketenangan bersama keluarga, ketenangan bersama hidup mereka, ketenangan bersama dengan jiwa mereka. Sehingga waktu ada satu recharge energi, ada satu energi baru yang bisa ditanamkan. Nah kemudian yang lain-lain saya hanya mungkin lebih ke saya bacakan saja. Ada berkegiatan fisik seperti olahraga, teman-teman tahu itu tujuannya lebih kepada untuk mengeluarkan zat endorfin supaya kita olahraga kan macam-macam ya. Sekarang apalagi dengan adanya pandemi ternyata orang jadi sadar olahraga nih, sadar dengan berjemur nih. Saking sadarnya berjemur malah jemurnya bisa kelamaan lagi. Gitu. Tapi sebenarnya harus seimbang. Kemudian berfokus pada penyelesaian masalah, jangan pernah lari dari masalah, itu hal yang penting. Dan terakhir saya cuma bersyukur. Dan yang terakhir kita harus bertekun. Bertekun di dalam apa? Tentu di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam seluruh kegiatan-kegiatan IFGF. Itu sangat baik sekali. Dan juga yang kedua, bertekun dengan diri pribadi. Berdoalah secara pribadi, berpuji Tuhan secara pribadi. Dan juga bertekun dengan setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab diri sendiri. Itu juga menjadi penting. Kenapa? Kalau kita nggak punya ketekunan dalam hal ini, maka kita nggak punya konsistensi. Kalau kita nggak punya konsistensi, setan bisa cobai kita dan ganggu kita. Kalau kita nggak punya konsistensi nih sama skripsi kita nggak punya konsistensi sama pelayanan kita nggak punya konsistensi nih sama pelajaran kita nggak punya konsistensi dengan kehidupan kita, maka di tengah situasi pandemi banyak banget masalahnya. Contoh saja, misalnya kayak Andre lagi sekolah nih, sekolahnya sekolah online. Siapa yang ngawasi sekolah online? Pasti hanya orang tua, bukan gurunya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini banyak pencobaan bisa terjadi waktu sekolah online. Tapi kalau kita punya konsistensi, punya ketekunan, maka sekolah online ini malah jauh lebih bermanfaat daripada sekolah tatap muka. Banyak hal positif yang kita bisa tangkap di tengah situasi-situasi sekarang ini. Jadi, greater obedience in the midst of calamity sebenarnya adalah bagaimana kita bisa merawat diri sendiri untuk kemuliaan Allah saja. Amin untuk teman-teman. Mungkin ada teman-teman mau menambahkan atau mau memberikan kesaksian atau mau mendapat satu insight baru, silakan bisa, atau kalau tidak ya saya akan akhiri di dalam doa. Bagaimana? Atau saya kembalikan saja ke Sandi dulu. Mungkin Sandi mau menutup. Atau ada sesuatu yang mau ditambahkan? Oke, baik. Ya, tidak ada sesuatu yang lain ya. Oke, saya akan akhiri di dalam doa. Nanti saya kembalikan lagi ke Sandi dan mungkin dilanjutkan juga doa berkat oleh Pastor Yusuf. Ya, atau ada pokok doa yang mau khusus selain Sandi tentang wisuda, tentang
Ya, saya tutup saja. Oke. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih semua kasih anugerah Tuhan Yesus semata. Kami bisa berkumpul, bertemu, bahkan bercakap-cakap di tengah komunitas yang kecil ini. Kami percaya ada Roh Kudus bekerja di dalam rumah kami masing-masing. Sungguh ajaib dan besar rencana-rencana Tuhan ke depannya. Kami yakin dan percaya itu. Apalagi di tengah situasi seperti ini, vaksin sudah ditemukan, kami beberapa sudah ikut vaksin. Pasti kami sudah sadar betul bahwa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami juga selalu diberi hikmat. Jangan biarkan kami dikuasai oleh setiap masalah sehingga kemudian kami mengalami burnout atau bahkan mengalami depresi. Tapi juga kami makin melihat bagaimana pekerjaan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami makin melihat greater obedience in the midst of calamity. Kami amini di dalam hidup kami sehingga kami makin taat, makin sungguh-sungguh. Kami makin melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus juga kami berdoa khususnya untuk Sandi di dalam menghadapi skripsinya. Mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bereskan saja. Berikan hikmat selalu kepada Sandi. Kami yakin dan percaya Tuhan sumber segala hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Sandi. Oke, makasih Kak. Sudah memberikan waktu untuk kita berkontribusi. Ya. Sama-sama. Ya, jadi kebetulan saya dengar hanya dia diri
malam hari ini dari firman Tuhan itu luar biasa tentang zaman karena kami sedang juga yang Tuhan memberkati setiap kehidupannya, keluarganya, memberkati apa kerjakan dalam itu buat berhasil atau mau saya terima kasih Bapak di surga kami mengakhiri semua renungan kami malam hari ini hanya sampai kami berpuasa Tuhan